ginseng Hongsam Jingeng. Hongsam Jingeng, terus saya ada lihat kalau yang dari living itu apa ya yang bisa itu apa namanya dijelasin. Saya cari-cari hari ini juga ada dua produk yang dari living, satu dari kesehatan. Nah, terus untuk mungkin ada yang tahu produk ini Hongsam Jingeng. Hongsam Jingeng ini juga dari red ginseng ya. Nah, untuk pertama itu apa sih imun? Imun itu penting ya ke setiap orang. Misalnya dia dari lingkung, bahkan dia misalnya hidupnya tuh dari lingkungan yang sama. Tapi tingkat keparahan penyakitnya itu berbeda-beda pada setiap orang. Itu karena apa? Karena imunitas dari masing-masing orang tersebut, individu gitu. Nah, jadi apa yang menyebabkan seseorang itu imunnya menjadi lemah itu karena ketidakseimbangan nutrisi. Misalnya dia apa kebiasaan makannya itu salah, misalnya sukanya tuh daging aja atau misalnya kekurangan daging makannya tuh misalnya sayur aja, pokoknya nggak balance atau nggak nggak seimbang itu juga bisa mengganggu metabolisme tubuh. Nah, jadi kekebalan turunnya juga menurun. Nah, apalagi sekarang polusi ya. Kan kita hidup di zaman sekarang sama zaman dulu itu maksudnya udaranya masih bersih. Sekarang ini kayaknya di mana-mana tuh polusi, bukan udara aja tapi ke air semua juga udah polusi. Nah, itu juga mempengaruhi penurunan kekebalan tubuh. Terus apa? Alkohol, rokok, stres. Nah, apalagi stres itu juga mempengaruhi banget ya kekebalan tubuh, tapi zaman sekarang siapa sih yang nggak stres? Ya kan, pasti semua orang ada stresnya. Nah, akhirnya apa sih yang perlu kita lakukan supaya meningkatkan kekebalan tubuh? Untuk meningkatkan kekebalan tubuh itu kita harus makannya kan harus yang sempurna, 4 sehat 5 sempurna katanya, mulai dari sayuran, buahan dan segala pokoknya kebutuhan vitamin, mineral setiap hari harus dilengkapi. Tapi apakah ada yang seperti itu? Gitu harus pokoknya lengkap semuanya, kan susah banget. Nah, jadi terus belum lagi harus istirahatnya yang cukup, olahraga, pola pikirnya harus positif terus, terhindar dari stres. Nah, untuk sampai hidup seperti gitu sempurna itu juga susah ya. Terus apalagi kalian katanya nggak boleh apa sih kena polusi, itu lebih susah lagi. Nah, jadi kita perlu yang namanya suplemen makanan fungsional gitu. Nah, jadi makanan fungsional ini makanan yang tambahan yang mensupport untuk kekebalan tubuh kita gitu kan. Untuk menjaga kekebalan tubuh kita supaya perannya itu jadi lebih lancar gitu. Nah, salah satu salah satu fungsional makanan fungsional kesehatan itu adalah red ginseng. Ginseng merah itu sangat terkenal ya kalau yang di Korea itu. Tapi apa? Kita kan punya yang 100% ginseng merah. Kebanyakan orang nggak bisa makan. Karena apa? Pahit. Apalagi anak-anak. Ya kan? Anak-anak. Nah, jadi orang kan ada yang pengennya tuh apa sih enak dimakan katanya. Oh ini sih nggak bisa ketelen saking pahitnya katanya. Nah, tapi yang ginseng merah yang jingeng itu kayak model jelly ya, jelly. Nah, itu dia manis gitu loh, manis. Jadi semua orang, anak-anak pun bisa makan gitu loh. Nah, tapi dia walaupun manisnya itu aman untuk orang diabetes. Nah, nanti saya jelasin kenapa. Nah, di sini kan ginseng merah itu yang kita apa fungsi fungsi yang secara resmi yang diakui itu adalah untuk kesehatan itu 5 fungsi gitu loh. Jadi dia untuk kekebalan tubuh, terus habis itu melancarkan peredaran darah, antioksidan, meningkatkan daya ingat dan menghilangkan kelelahan. Nah, itu adalah 5 fungsi dari ginseng merah yang sudah diterapkan, yang resmi gitu diakui. Nah, terus habis itu juga dia tanpa gula atau sirup, tapi menggunakan oligosakarida dan gula alkohol. Hmm. Nah, di dalamnya itu ginsenoside, saponin dari ginseng itu adalah ginsenoside. Ginsenoside-nya itu dia 5,5 miligram. Terus mungkin ada yang bilang, loh kok kecil? Yang apa? Yang ginseng 100% itu 20 miligram, ya kan satu sasetnya. Nah, jadi
menurut menurut Departemen Keamanan Kementerian Keamanan Pangan dan Obat itu bahwa kalau misalnya suatu produk itu mengandung 0,8 miligram ginsenoid aja itu udah dianggap dicap sebagai makanan fungsional kesehatan. Nah, dan menurut Kementerian Keamanan Pangan dan Obat bahwa eh, kebutuhan untuk sehari yang misalnya oh ini udah memenuhi apa namanya kebutuhan ginseng dalam sehari itu adalah 3 miligram. 3 miligram itu maksudnya kita minum 3 miligram ginsenoid itu sudah dianggap bahwa kita sudah mendapat fungsi yang cukup untuk ginseng gitu, mengkonsumsi ginseng. Nah, sedangkan di sini itu kandungannya adalah 5,5 miligram. Jadi maksudnya udah termasuk lebih dari standar ya, udah termasuk oke gitu. Nah, kemudian di sini kalau dibilang apa sih ginseng merah? Ginseng merah itu adalah susam, adalah ginseng biasa susam itu yang dikukus dan dikeringkan. Nah, kenapa dikukus dan dikeringkan? Dia bentuknya menjadi red ginseng, berubah jadi warnanya jadi merah red ginseng. Nah, jadi ini dalam proses itu ternyata bisa meningkatkan jumlah ginsenoside-nya. Jadi ginsenoside-nya itu lebih lebih meningkat dan kemudian kayak bahan-bahan kotoran dan bahan-bahan zat-zat lain yang tidak diperlukan itu kayak dibuang gitu loh. Jadi dengan proses dikukus dan dikeringkan ini malah jadi lebih bagus gitu, meningkatkan fungsi ginsenoside-nya lebih maksimal. Nah, seperti yang dibilang tadi lima lima fungsional yang diumumkan oleh Kementerian Keamanan Pangan dan Obat. 5 fungsi dari ginseng merah, ya kan? Nah, jadi dari 5 fungsi ini kita makan sehari 3 miligram aja sebenarnya udah cukup gitu. Tapi yang di sini 5,5 miligram. Nah, memulihkan kelelahan, antioksidan, meningkatkan daya ingat, meningkatkan kekebalan tubuh, dan membantu peredaran darah. Nah, selain itu, kalau yang ginseng yang Hongsamdan itu kan 100% nggak ditambah dengan bahan lain. Kalau yang di sini ada tiga bahan tambahan. Nah, dia adalah beri ginseng, akar acanthus, dan juga goji berry. Hmm, ya. Nah, jadi apa sih ginseng berry? Ginseng berry itu adalah buah, buah, buah ya, buah-buahan itu yang ada di tanaman ginseng. Nah, jadi ini kan ginseng itu kan misalnya akarnya nih. Nah, dia itu di atasnya gitu loh. Ini ada apa namanya ginseng punya daun. Nah, dia ada buahnya ini, buahnya. Nah, tapi buahnya itu nggak selalu ada. Jadi buahnya ini nongol setelah 4 tahun. Jadi 4 tahun ditanam itu dia pada saat itu nongol tapi juga nggak nongolnya tuh maksudnya buahnya tuh ada terus itu nggak selama 1 minggu aja. 1 minggu itu udah jatuhan semua gitu loh. Nah sehari aja tuh maksudnya udah banyak yang jatuhan. Nah eh, kebanyakan apa namanya ginseng berry ini banyak yang dibuang, dipotong. Apa sebegitu tumbuh langsung dipotong. Kenapa? Karena ginseng berry ini mengandung banyak banget insenoside-nya. Jadi kalau misalnya dia dibiarin gitu, maksudnya jadinya nutrisi nutrisi ginsenoside-nya tuh nggak nyampe ke akar gitu loh maksudnya. Karena dia lebih banyak ginseng berry-nya ini gitu. Nah, jadi di ginseng berry-nya ini ginsenoside-nya itu 4 sampai 6 kali lipat daripada akar ginseng. Nah, terus kandungan RE kan kalau yang ginsenoside itu kan ada RB, RJ dan RE ya. Nah, kandungan RE-nya tuh 15 sampai 25 kali lipat. Nah, jadi fungsi dari ginseng berry ini fungsinya itu sama dengan ginseng merah itu, yang 5 fungsi tadi. Yang 5 fungsi itu sama gitu. Nah, di sini ada kandungan ginseng berry-nya, terus ada kandungan akar akanthus. Akanthus itu untuk memulihkan
memulihkan kelelahan dan juga membantu untuk penyerian persendian, persendian. Jadi kesehatan untuk persendian. Nah, terus goji berry. Nah, mungkin apa ya di Indo itu banyak yang dikenal ini apa namanya ya? Ada kalau dibikin tim ayam itu. Nah, dia itu mengandung banyak betaine. Nah, betaine ini membantu kesehatan liver dengan mengeluarkan kayak kotoran, lemak, dan racun yang ada di dalam liver itu dia membantu untuk mengeluarkan. Terus habis itu juga melancarkan peredaran darah, antioksidan, dan sangat membantu kesehatan mata karena di dalamnya ada kandungan luteinnya yang tinggi. Nah, jadi dia juga ada kandungan goji berry-nya. Nah, di sini atau apa Hong Sam Jin Jin Jinggeng itu dia nggak mengandung gula. Jadi dia memakainya apa? Gula alkohol. Gula alkoholnya itu namanya eritritol, eritritol. Nah, eh, gula alkohol itu apa sih halal apa enggak? Nah, itu ada yang bilang halal sih. Maksudnya dia kayak ke pengganti gula. Terus habis itu gula jenis ini terlihat dan memiliki rasa seperti gula biasa, tapi kalorinya tuh lebih dikit dan lebih aman untuk kesehatan. Jadi kemanisannya itu sampai 60, cuma 60 sampai 80% daripada gula biasa gitu loh. Nah, terus juga eh, ini kandungan yang tadi oligosakarida. Oligosakaridanya dia menggunakan frukto-oligosakarida. Itu kemanisannya sampai 10 sampai 30% doang daripada gula biasa. Jadi rendah banget gitu loh. Dan mungkin ada yang misalnya, oh kalau saya diabetes boleh nggak makan ini? Boleh gitu. Karena dia punya gula ini, punya gula itu tuh aman untuk orang diabetes dan juga dia sifatnya tuh penyerapan ke tubuhnya itu nggak bagus gitu loh. Jadi begitu masuk dia nggak akan langsung terurai di dalam tubuh menyerap gitu kayak gula biasa gitu kan. Kalau gula biasa gitu kita makan dia langsung menyerap sehingga membuat apa? Membuat darah dalam gula itu jadi tinggi gitu kan. Nah, gula dalam darahnya jadi tinggi. Nah, sedangkan ini penyerapan ke tubuhnya itu karena benar-benar nggak bagus, rendah. Jadi dia akan turun terus sampai ke usus. Dari usus itu di apa dimakan oleh bakteri-bakteri kayak Lactobacillus dan lain-lainnya gitu loh. Nah, terus juga karena dia jenis gulanya ini sangat rendah kemanisannya, jadi misalnya ada yang khawatir mengenai lubang di gigi atau misalnya giginya kalau makan ke manis kebanyakan itu nggak bagus, nah itu juga nggak perlu khawatir. Jadi saking amannya gitu loh gulanya ini. Nah, jadi untuk yang misalnya anak-anak, misalnya mau belajar itu kan apa sekarang kan suka capek, terus habis itu misalnya dia mau traveling, terus habis itu juga kan karena bentuknya itu kan stick gitu ya, stick sasetan gitu, jadi gampang untuk dibawa kemana-mana gitu loh. Siapapun boleh makan dari anak-anak sampai orang dewasa. Hmm. Terus karena dia punya rasanya agak manis-manis dan lebih enak lah daripada yang Hong Sam Dan. 구독, 좋아요 눌러주세요.